Sobat Dasmet, COVID-19 ini masih belum juga mereda. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, jumlah yang terpapar COVID-19 ini terkonfirmasi mencapai 4 juta kasus. Seperti yang kita tahu, lonjakan kasus ini akibat dari munculnya varian Omicron. Benarkah varian Omicron ini tidak terlalu parah dibandingkan varian Delta? Jika tidak terlalu parah, kenapa masih banyak yang terpapar? Dan bisakah kita melindungi diri kita sendiri? Kalau bisa, bagaimana ya caranya? Sobat Dasmet, varian Omicron ini menjadi perhatian publik. Pasalnya, yang terinfeksi Omicron memiliki spektrum penyakit yang lengkap, mulai dari infeksi tanpa gejala, penyakit parah, dan juga kematian. Omicron ini juga memicu gejala yang sedikit berbeda dengan varian pra-Delta. Gejala yang kerap timbul akibat varian Omicron antara lain: yang pertama, hidung berair atau meler. Hidung yang mengeluarkan cairan biasanya adalah akibat dari infeksi virus, bakteri, atau efek dari adanya faktor alergen tubuh. Sehingga, apabila hidung sudah mengeluarkan cairan yang berlebih, maka kita perlu waspada. Yang kedua, bersin-bersin. Bersin merupakan cara tubuh melakukan pertahanan terhadap benda asing yang masuk dalam sistem pernapasan. Sehingga, dengan adanya gejala bersin-bersin, kita juga harus waspada. Yang ketiga, batuk. Batuk umum dialami ketika tubuh dalam keadaan kurang fit. Maka, ketika sudah merasakan adanya gejala batuk, kita harus memperbanyak minum air putih dan menghindari makanan yang memicu batuk. Kemudian, yang keempat, sakit tenggorokan. Pada penderita COVID-19 ini juga ditemukan gejala sakit tenggorokan. Namun, pada penderita Omicron, sakit tenggorokan yang dirasakannya cenderung gatal, kering, bahkan bisa tanpa disertai batuk. Kemudian, yang kelima, demam. Seperti halnya gejala COVID-19 yang biasanya dirasakan oleh penderita, varian Omicron juga mengakibatkan demam pada penderitanya. Namun, lebih banyak kasus Omicron ditemukan sebelum tubuh terasa demam. Sementara gejala seperti kehilangan indera penciuman, indera perasa, dan sesak napas jarang terjadi. Menurut WHO, varian Omicron ini masih terus dalam penelitian. Varian Omicron menular jauh lebih cepat dari Delta dan bisa lebih banyak menginfeksi kita semua. Meski risiko keparahannya lebih kecil daripada sebelumnya, namun penularannya yang masif ini dapat mengancam nyawa. Hal yang dapat kita lakukan adalah mengambil tindakan perlindungan untuk diri kita sendiri dan orang terdekat. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah melindungi dengan vaksinasi. Dimaksudkan agar menjadi sarana mencegah infeksi serta penularan. Jika ada Sobat Dasmet yang hingga kini masih belum melakukan vaksinasi, kami sarankan untuk segera mendatangi vaskes terdekat ya, untuk minta dilakukan vaksinasi, terutama bagi lansia dan anak-anak. Kemudian, tak lain dan tak bukan, pastikan selalu untuk kita mengenakan masker dengan baik. Kemudian, jaga jarak fisik. Lalu, pastikan tangan kita dalam keadaan bersih. Kurangi mobilitas yang tidak perlu dan hindari keramaian. Meski banyak media yang menyuguhkan narasi-narasi menenangkan kita secara semu perihal varian Omicron ini yang tidak berbahaya dan lebih ringan gejala yang diakibatkannya, namun, Sobat Dasmet sekalian, tak boleh lengah dan terlena ya, agar kita dapat memutus rantai penyebarannya. Jika ada gejala, segera Sobat lakukan pemeriksaan. Stay safe ya Sobat Dasmet semua.